Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febriani. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sejarah, yaitu penjelasan landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melakukan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan cukup mencangkup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpan dari Pancasila. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan alinea keempat, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Tujuan landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri negara Indonesia adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat setelah kemerdekaan dikeluarkanlah maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah politik damai dan hidup berdamping secara damai. Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain, serta selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai Revolusi Kemerdekaan. Demikian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.